Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Nur Azhar dalam materi pembelajaran daring untuk tema 1, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Anak-anak, kemarin kalian sudah saya kasih materi pembelajaran yang ke-1 ya. Temanya adalah organ gerak hewan dan manusia, subtemanya organ gerak hewan dan pembelajaran 1 yang mana indikatornya adalah membahas tentang ide pokok dan gerak ya. Ide pokok dan gerak. Kalian kemarin juga sudah saya kasih tugas. Alhamdulillah sudah 100% semuanya sudah mengirim. Ya, cuma kemarin ada beberapa yang ketelesut ya, saya mohon maaf karena memang chattingnya itu banyak sekali, jadi Pak Nur sampai kelewatan. Tapi alhamdulillah semuanya sudah masuk datanya. Oke anak-anak, kemarin juga saya sudah kasih yang namanya daftar pertanyaan ya. Saya cek dulu apakah ada pertanyaan terkait dengan materi 1 kemarin. Oh, ternyata masih kosong. Nah, ini ada siapa ini? Ini mencoba ini. Nama saya Mai. Jadi, untuk pembelajaran 1 kemarin tidak ada pertanyaan yang masuk, berarti saya anggap pertanyaan materi yang saya sampaikan sudah jelas. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita masuk materi pembelajaran kedua ya. Pembelajaran kedua. Jadi saya buka dulu ya PDF-nya ya. Bentar, saya. Oke, sampai buka LKS-nya. LKS halaman 5 ya. Halaman 5 sampai dengan halaman 7. Halaman 5 sampai dengan halaman 7. Oke. Untuk halaman 5 pembelajaran 2 ini ada sebuah gambar ilustrasi. Jadi yang gambar yang pertama kemarin kita fokusnya adalah pada pembelajaran menentukan ide pokok paragraf ya. Jadi ide pokok paragraf itu apa? Ide pokok paragraf itu adalah kalimat utama yang menjadi topik pembicaraan dalam suatu cerita. Jadi paragraf utama, kalimat utama itu letaknya berada di depan kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Sedangkan untuk kalimat setelah kalimat utama itu namanya adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang jumlahnya adalah lebih dari satu. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran 2 adalah kita masuk pada materi sama, yaitu tentang gerak organ gerak hewan, yaitu yang kedua adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah suatu bentuk seni ya, ini ya. Gambar ilustrasi adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalan cerita. Ya. Jadi saya ulangi, gambar cerita yang dicetak dan diterbitkan di atas kertas yang dilapisi dengan teks. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Gambar ilustrasi yang merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, mempermudah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Karena sebentar ya, ini baterainya lowbat, saya cas dulu. Bentar, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan.
Jadi apa itu yang dimaksud dengan gambar tangan? Ya, gambar ilustrasi ya. Apa yang itu yang dimaksud dengan gambar yang berupa foto dan gambar tangan? Gambar yang berupa foto itu adalah gambar yang diambil dengan menggunakan alat elektronik, yaitu sebuah kamera foto. Entah itu kamera foto yang berupa HP atau kamera foto yang digital itu ya, itu foto. Terus sedangkan gambar tangan itu adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan media tangan atau istilahnya adalah gambar lukisan. Oke ya. Jadi tujuannya adalah ilustrasi adalah untuk penggambaran dari sebuah teks. Jadi sebuah teks itu ada sebuah cerita misalkan itu. Cerita itu menceritakan tentang hewan kesayanganku misalkan. Jadi ada sebuah hewan kesayangan di situ ceritanya adalah memelihara seekor kucing. Nah, kemudian di sampingnya itu dikasih gambar seperti ini ya, seperti ini ya. Ini ada anak laki-laki sedang memberi makan kucing. Ini namanya adalah gambar teks. Nah, ini teksnya, ini gambarnya. Jadi Riko memberi makan kucing peliharaannya. Riko rutin memberi makan kucingnya agar tetap sehat. Riko sering menggambar kucingnya di kertas kepala. Riko sering belajar menggambar agar gambarnya mirip dengan objeknya langsung secara visual dapat dilihat dengan indah. Jadi ini adalah cerita tentang Riko memelihara seekor kucing. Nah, di sebelah sini ada gambar ilustrasi. Paham ya? Jadi gambar ilustrasi ini adalah untuk memperjelas sebuah cerita. Lanjut ya, lanjut. Oke. Ini nggak usah kita lewati. Nah, sekarang teks yang kedua. Jenis hewan vertebrata. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang bertulang belakang dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata dan vertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan invertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Jadi anak-anak, hewan itu dibagi menjadi dua ya menurut jenisnya ya. Yang pertama adalah hewan yang bertulang belakang atau hewan yang memiliki tulang belakang yang vertebrata, dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Contoh hewan yang memiliki tulang belakang contohnya apa? Seperti kambing, sapi, kerbau, apalagi domba ya, onta dan lain-lain. Itu memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang contohnya apa? Cacing, ubur-ubur, cumi-cumi ya. Itu yang tidak mempunyai apa? Tulang belakang, apalagi dan masih banyak lainnya. Jadi yang tidak punya tulang belakang itu adalah hewan yang nggak punya tulang. Contohnya cacing itu nggak punya tulang. Itu namanya invertebrata. Nah, sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan invertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Ciri khas hewan yang vertebrata yaitu memiliki tulang dalam satu endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Contohnya adalah sapi ya. Sapi itu punya tulang ya. Kambing juga punya tulang, kerbau juga punya tulang. Jadi tulang itu fungsinya adalah untuk menopang berat badan atau sebagai penyangga badan supaya bisa berdiri dengan tegak ya. Tuh hewan vertebrata. Sedangkan hewan yang invertebrata yang tidak punya tulang belakang ya, dia tidak akan bisa berdiri tegak, tapi bisanya adalah merambat. Contohnya apa? Cacing, cumi-cumi, ubur-ubur ya. Dia itu istilahnya apa? Jawa isinya ngoset lah, ngoset. Ya, itu ya. Kemudian anak-anak, otot dan tulang hewan saling menempel membuat struktur endoskeleton. Bentuk tulang dalam rangka dalam masing-masing hewan vertebrata tersebut berbeda-beda antara hewan satu dengan hewan yang lainnya. Oke ya. Jadi setiap hewan itu memiliki bentuk varian tulang rangka yang berbeda-beda. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian, nanti sampean bisa coba browsing di internet ya tentang macam-macam bentuk tulang atau rangka dalam.
ya. Jadi nanti sampean nanti bisa untuk memperkaya wawasan kalian, untuk menambah wawasan kalian bisa browsing di internet, diketik bentuk tulang dalam rangka dalam masing-masing hewan vertebrata. Nanti akan muncul di situ macam-macam hewan, bagaimana bentuknya itu nanti bisa kalian pelajari di situ ya. Kemudian, nah ini ya, ini kita lanjut lewati dulu. Ada ide pokok. Nah, kita belajar kembali lagi ide pokok. Ide pokok kemarin kita sudah membahasnya. Jadi saya kira ini kalian sudah paham. Pak Nur tidak perlu menjelaskan ya, perlu menjelaskan. Oke, sekarang kita langsung masuk pada buku digital. Oke, kita lanjutkan masuk pada buku digital. Nah, ini buka halaman 9, pembelajaran kedua. Masih ini adalah gambar seekor ada kelinci yang dimasukkan ke dalam sebuah kerangkeng. Di sini namanya adalah Edo ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Di sini adalah ada seorang anak yang sedang memelihara hewan peliharaan yang bernama kelinci. Jadi kelinci itu makanannya wortel, sedangkan wortel adalah makanan kesukaan Edo. Jadi Edo dan kelinci sama-sama makan wortel. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, berdiri, dan dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Nah, gambar di atas adalah gambar rangkaian cerita. Jadi pada cerita ini masih tentang gambar ilustrasi ya. Seperti yang tadi gambar ilustrasi. Jadi yang ini tadi saya mencontohkan ilustrasinya adalah Riko sedang memelihara hewan kesayangan yaitu kucing. Sedangkan di buku ini ceritanya sama yaitu tapi berbeda hewan ya. Edo dan Pak Rudi memelihara hewan kesayangan yang berupa kelinci. Jadi mereka ini setiap hari itu memberikan makanan kelinci yaitu wortel. Jumlah kelincinya sangat banyak sampai-sampai Edo kegirangan tertawa melihat tingkah lucu kelinci yang sangat lucu yang berada di miliknya Pak Rudi. Nah, saking senangnya Edo ini ikut berlari-lari dengan kelinci seperti ini gambarnya. Nah, dari sini kan nanti kalian bisa menebak ya. Jadi ini ada gambar, di sini ada ilustrasi. Jadi kalian nanti bisa bisa memahami lebih detail. Kalau kemarin kan hanya pelajaran pertama kemarin menentukan ide pokok ya. Menentukan ide pokok kalian hanya mencari gambar pertama tapi tidak ada gambarnya. Di sini dilengkapi dengan gambar. Oke. Gambar cerita merupakan gambar yang serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Jadi kalau kita disuruh membuat cerita ilustrasi, pertanyaannya adalah lebih duluan mana teksnya apa gambarnya dulu menurut kalian? Duluan mana? Kita membuat teks dulu baru dikasih gambar, apa gambar dulu dikasih teks?
Ya, jawabannya adalah terserah kalian lebih nyaman mana. Jadi kalian boleh membuat cerita dulu, kemudian baru dilengkapi dengan gambar, atau dari gambar dulu, kemudian baru kalian membuat cerita atau teks. Karena sejatinya sebuah ilustrasi cerita itu bisa terwujud jika si penulis itu bisa istilahnya itu bisa mengawang-awang, mempunyai gambaran di dalam pikirannya. Oh, nanti saya akan menceritakan hewan kesayanganku yaitu kucing misalkan. Jadi sampai nanti bisa mereka-reka itu ya. Oke, Nana, dari sini materi sudah saya sampaikan. Jadi intinya adalah yang pertama yaitu gambar ilustrasi ya, kesimpulannya ya. Jadi gambar ilustrasi kesimpulannya ya, satu, gambar ilustrasi adalah gambar yang terdiri dari dua macam, yaitu gambar ilustrasi berupa foto dan gambar ilustrasi berupa lukisan. Nah, ini ya saya besarkan ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Yang pertama, gambar ilustrasi adalah gambar yang terdiri dari dua macam, yaitu gambar ilustrasi berupa foto dan gambar ilustrasi berupa lukisan. Kemudian yang kedua, gambar ilustrasi dipergunakan untuk memperjelas suatu cerita dalam teks bacaan. Nah, ini dari gambar ilustrasi itu dipergunakan untuk memperjelas suatu cerita dalam teks bacaan. Jadi nanti siapa yang membaca cerita itu nanti akan lebih cepat paham. Pak, bagaimana kalau cerita atau teks bacaan itu nggak kasih gambar? Apakah boleh? Boleh. Tetapi lebih baik lagi kalau dikasih gambar ilustrasi. Tujuannya apa? Biar ceritanya lebih jelas, gitu ya. Yang ketiga, dalam membuat cerita atau teks bacaan yang terdapat gambar ilustrasi, kalian dapat mencobanya dengan cara diawali membuat cerita atau teks lalu gambar ilustrasi, atau sebaliknya kalian membuat gambar ilustrasi baru teks atau cerita. Yang penting dalam membuat cerita itu harus runtut atau urut. Ya. Terus yang keempat adalah tentang ide pokok paragraf. Ya. Jadi untuk ide paragraf ini nggak perlu saya jelaskan kembali karena ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kemarin ya. Jadi ide pokok paragraf itu apa? Bisa kalian baca kembali. Oke, anak-anak, itu yang dapat saya sampaikan ya. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan pada link Google Form ya, yang nanti saya share ke WA kalian. Jika tidak ada pertanyaan atau sudah jelas ya nggak perlu isi.
Oke, selanjutnya adalah kita masuk pada tugas ya, tugas. Oke, tugasnya di LKS dulu. Tugasnya di LKS kalian, nah ini kerjakan ini ya. Persiapan yang pertama halaman ini berapa ini? Kok ada halamannya? Oh, halaman 5. Yang A dan yang B. Yang A, jelaskan tahap dalam menggambar berikut dengan mengurutkannya. Pembuatan sketsa. Jadi sampean membuat laporan istilahnya ya. Membuat laporan tentang menggambar sebuah ilustrasi. Jadi yang pertama itu adalah pembuatan sketsa. Nah, jadi sketsa itu adalah rancangan itu ya, rancangan apa namanya itu kerangkanya. Jadi kalau saya contohkan itu seperti ini, misalkan kerang sketsa kucing misalkan ya. Nah, sampai membuat sketsa seperti ini ya, gambar kucing. Nah, ini namanya adalah sketsa ya. Jadi yang pertama pembuatan sketsa, sampean tulis di buku seperti ini. 1. Pembuatan sketsa. Nah, pembuatan sketsa. 2. Terus persiapan bahan dan alat. Dan seterusnya ya. Jadi yang pertama pembuatan sketsa, kamu membuat sketsa dulu. Jadi misalkan sampean membuat, karena ini ceritanya adalah hewan kesayanganku, misalkan adalah kucing, berarti sampean membuat gambar kucing. Contohnya seperti ini. Nah, ini sampean gambar ya. Gambar di mana Pak? Ya di buku tulis saja. Setelah itu dilanjutkan persiapan bahan dan alat. Nah, sampean dalam menggambar kucing tadi menggunakan alat apa, bahan apa? Misalkan yang pertama adalah jelas pensil, yang kedua adalah kertas, gitu ya. Yang ketiga adalah pewarna. Penyempurnaan gambar adalah dengan cara apa? Memberikan apa itu istilahnya? Ya warna-warna tadi ya. Jadi alat dan bahannya tadi dikasih alat dan bahannya tadi adalah kertas, pensil, terus apalagi penghapus barangkali. Kemudian penyempurnaan gambar adalah dengan cara memberikan pewarna. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan tema. Tema itu adalah judul. Jadi misalkan adalah karena tadi sampai menggambar kucing, judulnya adalah hewan kucing adalah hewan kesayanganku, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah contoh temanya. Nah, nomor 2, buatlah rancangan gambar ilustrasi tentang hewan peliharaan di rumah yang sesuai. Nah, jadi yang A dan B ini sama, ya sama. Temanya adalah bebas, ya. Jadi yang A ini dan B ini adalah sama. Maksudnya itu cara ngerjakannya sama. Jadi yang A, yang B dikerjakan seperti yang A. Jadi yang pertama tema dulu apa, alat dan bahan apa, sketsa. Sketsa itu adalah gambar yang kalian bikin. Pokoknya temanya adalah harus hewan kesayanganku ya, tidak boleh tema yang lain. Itu ya yang kedua. Yang pertama. Terus yang kedua, tugas yang kedua. Nah ini halaman berapa ini? Halaman 6. Amatilah hewan berikut, temukan organ gerak dan fungsinya. Organ geraknya yang mana? Nah, ikan itu bergerak, yang bisa bergerak itu yang mana? Kemudian fungsinya untuk apa? Jenis hewan apa? Vertebrata apa invertebrata, hewan yang bertulang belakang apa tidak memiliki tulang belakang. Yang ini juga burung, organ geraknya apa, fungsinya apa, dan jenis hewan apa, dan seterusnya. Kemudian ini ide pokok. Nah ini halaman 7 ini juga dikerjakan. Halaman 7 ini, jadi ini ada sebuah kalimat utama, kalian disuruh menentukan ide pokok pada kalimat pada paragraf pertama ini apa, kalimat pengembangnya itu apa, tulis satu saja. Ini juga sama, ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa saja. Itu ya, itu adalah tugas yang di LKS. Selanjutnya tugas yang ada di buku digital. Nah,
buku digital. Saya roll dulu. Ini juga kalian kerjakan untuk melatih kemahiran kalian. Ayo berlatih. Nah ini, oke, ini enggak ya. Nah ini diskusi ya. Halaman 11 ini. Halaman 11. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Jadi ini adalah temanya hewan kesayanganku, sama dengan yang di atas tadi ya. Jadi yang pertama kamu membuat teks dulu, kemudian gambar ilustrasi, atau membuat gambar ilustrasi dulu, kemudian diikuti dengan teks. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini Pak Nur membuat teks dulu ya. Ini teksnya ngarang bebas. Yang terpenting adalah judulnya hewan kesayanganku. Namaku Tiara. Saya adalah siswa kelas 5 MI Robotul Nasihin. Saya mempunyai hewan peliharaan yaitu kucing. Kucingku bernama Bambi dan nama panggilannya adalah Bim Bim. Nah, ini contoh ya. Paragraf kedua. Aku sangat sayang, keliru sayang. Aku sangat sayang pada binatang peliharaan. Sebentar saya besar dulu, saya zoom dulu ya, biar kalian kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi aku sangat sayang pada binatang peliharaan satu ini karena selain lucu, binatang ini merupakan hadiah dari pamanku. Setiap hari sepulang sekolah aku selalu menemani dia main. Terkadang saat aku belajar kucing ini tetap menemaniku, dan seterusnya. Setelah selesai kalian membuat cerita teks seperti ini, baru kalian menggambar ilustrasi. Di sini Tiara sedang belajar ya di depan laptop, kemudian ditemani sama 2 ekor kucing. Paham ya? Semoga kalian bisa memahami. Jadi kalian membuat cerita seperti itu. Jadi ini ada terus berapa Pak? 1 saja. Teksnya 1 saja, gambar ilustrasinya 1 saja. Kalau lebih dari 1 bagaimana? Malah bagus. Oke, tugas selanjutnya. Jadi tugas yang pertama tadi di LKS, tugas yang kedua di buku digital ini ya, mulai halaman 11 ini, kemudian yang ayo berkreasi, kemudian dilanjutkan mengerjakan ayo mencoba. Nah, ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Jadi ini ada 4 ekor kelinci yang terdiri dari 1 induk dan 3 anak. Ya. Ini kan ada 4 gambar loh. Ada berapa? Ada 3 gambar ya. 1, 2, 3. Gambar ini kamu ceritakan. Misalkan ini gambar 1. Ini kelinci sedang ngapain? Nah, kamu ceritakan di sini. Contoh seperti apa Pak? Seperti ini tadi. Jadi ada gambar, kemudian kamu membuat teksnya seperti ini. Ya, kamu ceritakan di sini dan di sini dan di sini. Tuh. Halaman 12. Paham ya? Kemudian halaman selanjutnya ayo mengamati. Nah, ini. Ayo mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Bersama teman amati dan tes organ gerak hewan berikut. Nama hewan, ikan, nama organ geraknya apa? Fungsinya apa? Ini tadi sudah ada di sini kayaknya. Ini, di sini tadi ada ya kayaknya ya. Oh ya, berarti yang ini enggak usah, karena di LKS sudah ada. Jadi tugasnya kalian catat yang di buku digital adalah mulai halaman 11 ya, halaman 11, kemudian halaman 12 ya. Halaman 12 ini juga tugasnya. Kemudian yang halaman ini ya, enggak usah karena ini sudah ada di LKS. Terus ayo membaca. Nah, ini halaman 17. 17 adalah kalian disuruh menentukan ide pokok dan kalimat pengantar.
Nah, di sini kalian disuruh menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada teks yang judul gerak ikan dalam air. Jadi ini sampean baca, gerak ikan dalam air ada 1, 2, 3 paragraf. Ya, sama tentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Itu ya tugasnya ya. Kemudian ayo renungkan. Nah, ayo renungkan. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Jadi ini ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Masing-masing paragraf kamu buat kalimat penjelasnya atau kalimat pengembang. Jadi yang pertama itu misalkan paragraf 1, aku mempunyai hewan kesayangan. Ini adalah kalimat utama. Terus dilanjutkan kalimat penjelasnya itu apa. Ya seperti ini tadi loh. Nah seperti ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ini namanya adalah kalimat utama. Kemudian kalian disuruh membuat kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya apa? Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini aku mempunyai hewan kesayangan. Ada kalimat utama. Kalimat penjelasnya apa? Berapa Pak kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya adalah minimal 3. Ya. Jadi minimal 3 kalimat. Lebih dari 3 malah bagus. Oke anak-anak. Dari sini sampai ini tulislah hasilnya pada kolom berikut. Oke, itu ya tugasnya ya. Jadi saya ulang lagi, kamu catat yang di LKS tugasnya adalah halaman 6. Ini tadi. Ya, halaman 5. Halaman 5 ini A dan B, kemudian halaman 6 yang ini, halaman 6, kemudian halaman 7 yang ini dan ini, kemudian ditambah buku digital. Tugasnya mulai dari halaman 11, ya halaman 11 ya, ntar ya. Nah ini halaman 11, kemudian halaman 12, ini halaman 12, kemudian halaman nih halaman 17. Jadi 11, 12 dan 17 itu adalah tugas yang ada di buku digital. Kemudian ditambah lagi halaman ini 18. Saya ulang lagi, tugasnya adalah halaman 11, 12, 17, kemudian 18, 19. Itu adalah tugasnya. Tugasnya dikumpulkan, dikerjakan di kertas, yang buku digital di kertas, yang LKS di LKS, kemudian difoto seperti biasa, jadikan satu, kirim ke WA-nya Pak Nur. Saya tunggu terakhir besok hari Kamis ya, besok hari Kamis sebelum jam 8. Oke, biar bisa dipahami ya. Jadi tugasnya harus dikirim. Jangan lupa sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, yang pertama adalah 1, kamu harus mengisi daftar hadir dulu atau absensi. Terus kamu kemudian menyimak video ini. Setelah menyimak video, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan pada link Google Form yang sudah saya kirim barusan di grup itu. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah nanti akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Oke, bisa dipahami ya. Semoga anak-anakku semua dapat belajar dengan baik dan semuanya dalam keadaan sehat. Dan semoga ilmunya bermanfaat dan barokah, bisa memberikan pencerahan buat kalian. Saya akhiri dini suratul mustaqim. Wabillahi taufiq hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.